الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. Ibadallah, setelah puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas mimbar yang berbahagia ini, di tempat yang insyaallah penuh dengan rahmat Allah ini, saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan segenap kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Tanpa iman dan takwa, jangan mimpi kita akan meraih kebaikan di dunia, apalagi kebaikan di akhirat. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di hari Jumat pada tanggal 9 Muharram atau disebut dengan Yaum Tasu'ah, dan besok insyaallah kita akan memasuki tanggal 10 Muharram.
atau disebut dengan Yaum Ashura, yang dianjurkan kita untuk berpuasa di hari ke-10 dengan disertai hari sebelumnya tanggal 9 atau di tanggal setelahnya tanggal 11 ibadah Allah, yang pahalanya menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. InsyaAllah kita bisa mengamalkan untuk berpuasa di hari ini dan besok, atau hari besok dan lusa ibadah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur sehingga kita bisa memasuki tahun baru Hijriah 1442 Hijriah ibadah Allah. Ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan amanah umur kepada kita, yang mari sama-sama kita gunakan sisa umur ini untuk perbanyak ibadah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak amal soleh, agar wafat meninggalkan dunia ini masih tetap dalam keadaan iman Islam dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara dengan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah, maka kita tidak bisa lepas dari napak tilas perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah ibadah Allah. Karena pertama kali adanya tanggalan Islam 1 Hijriah, 2 Hijriah sampai saat ini, itu dimulai ketika Nabi hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Al-hijrah al-intiqal min daril kufri ila daril Islam. Hijrah adalah berpindah dari tempat yang penuh dengan kekufuran, tempat yang penuh dengan kemusyrikan, tempat yang penuh dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, dengan sayiat, dolalat, menuju tempat yang penuh dengan cahaya Islam ibadah Allah. Maka hijrah adalah perubahan. Bagaimana ketika kita penuh dengan aneka ragam kemaksiatan, masih banyak berbuat dosa kepada Allah, masih banyak kita berbuat kemusyrikan kepada Allah, menduakan Allah, maka saat ini momentum untuk kita hijrah menuju hal yang lebih baik, menuju ibadah yang lebih baik, memiliki spirit yang lebih baik ibadah Allah. Maka Nabi mengatakan hakikat hijrah adalah al-muhajir man hajara ala man nahallahu anhu, yaitu orang berhijrah yang meninggalkan segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita untuk tidak menenggak minuman keras, tinggalkan minuman keras. Allah melarang kita daripada perjudian, pelacuran, korupsi dan aneka ragam kemaksiatan lainnya. Maka kita hijrah, tinggalkan segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi SAW hijrah mengorbankan segalanya untuk kita. Nabi korbankan tenaganya, waktunya, pikirannya, bahkan nyawanya agar Islam sampai kepada kita di Nusantara ini ibadah Allah. Nabi korbankan segalanya, tinggalkan kampung halamannya agar Islam sampai kepada kita. Maka kewajiban kita adalah untuk menjaga Islam sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita sekali-kali mati, janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, melainkan kita masih tetap dalam agama Islam ibadah Allah. Jaga Islam, sekali Islam sampai mati tetap Islam ibadah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjaga Islam di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini begitu besar godaannya. Bahkan Nabi umpamakan seperti memegang bara api. Orang yang memegang teguh agama di akhir zaman ini akan dicemooh, akan dihina, akan diremehkan, akan diinjak-injak. Tapi yakinlah, ini merupakan sunnatullah, sebagaimana Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Dulu Nabi dihina, dulu Nabi dicaci, dulu Nabi dihinakan, dulu Nabi diancam nyawanya untuk dibunuh. Tapi Nabi sekali-kali tidak mundur satu langkah pun untuk menyuarakan yang hak, untuk menyuarakan dakwah Islam ibadah Allah. Bahkan Nabi mengatakan, "Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma fa'altu." Andaikan seluruh manusia, orang-orang kafir Quraisy
meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah Islam, demi Allah tidak akan ditinggalkan dakwah Islam ini, ibadah Allah. Maka kita harus punya komitmen, kita harus terus memperjuangkan Islam. Potensi yang kita miliki, profesinya apapun, fi ayyi ardin taqa fa anta mas'ulun an islamiha. Di mana bumi dipijak, di sana engkau punya tanggung jawab untuk mensyiarkan dakwah Islam. Kau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang islami. Kau jadi pejabat, jadilah pejabat yang islami. Kau jadi pedagang, jadilah pedagang yang islami. Kau jadi penguasa, jadilah penguasa yang islami. Kau jadi pemerintah, jadilah pemerintah yang islami. Kau jadi polisi, jadilah polisi yang islami. Di mana bumi dipijak, kau punya tanggung jawab untuk menyebarkan dakwah Islam ini, ibadah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu alhamdulillah, para founding father kita, pendiri bangsa ini, ketika memerdekakan bangsa Indonesia, mereka tidak melepaskan pertolongan Allah. Mereka tidak memungkiri di sana ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pekikan takbir Allahu Akbar dan kalimat tauhid la ilaha illallah, akhirnya bambu runcing bisa mengusir penjajah Belanda yang ada di Republik Indonesia ini, ibadah Allah. Dan mereka menjadikan dasar agama di dalam undang-undang dasar atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mensepakati dalam dasar negara Pancasila menjadikan ketuhanan yang Maha Esa di alinea pertama atau di urutan yang paling pertama, ibadah Allah. Artinya mereka mengakui bahwa agama inilah yang memberikan semangat untuk perjuangan melawan penjajah-penjajah, ibadah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi sayang seribu sayang, sayang sejuta sayang, ternyata ada kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Islam lewat ideologi mereka. Ada kelompok-kelompok yang ingin mencap Islam sebagai radikal, sebagai anarkis, sebagai teroris, sebagai anti Pancasila, membenturkan agama dengan bangsa, ibadah Allah. Padahal mereka yang teriak paling NKRI, yang teriak paling Pancasialis, menjadi pengkhianat bangsa, menjadi berubah Pancasila menjadi sosio-nasionalis, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan atau disebut dengan Trisila, ibadah Allah. Maka khutbah Jumat kali ini, ayo tanamkan dalam diri kita untuk cinta kepada agama dan bangsa kita, ibadah Allah. Pertama, cintailah agama kita dengan mengamalkan ajaran agama kita, ibadah Allah. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inti seri ayat ini, ibadah Allah, Allah mengajarkan kita, hiduplah kau sebagai orang Islam dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam, ibadah Allah. Dan yang kedua, kita harus memiliki giroh ketika agama kita dihina atau bangsa kita dihina, akan dilecehkan, harus punya giroh untuk membela agama dan bangsa, ibadah Allah. Siapa yang tidak marah ketika agamanya dihina, maka gantilah bajunya dengan kain kafan, berarti imannya sudah hilang, ibadah Allah. Oleh karena itu, dalam kesimpulan khutbah Jumat yang singkat ini, saya ingin mengajak kepada umat Islam, jangan alergi terhadap agama. Musuh-musuh kita memberikan citra buruk kepada agama, menakut-nakuti kita untuk teriak agama, menakut-nakuti kita untuk teriak syariat, ibadah Allah. Padahal mereka-mereka itulah para pembenci-pembenci bangsa, para pengubah-pengubah ideologi bangsa yang ada di tengah-tengah kita ini, ibadah Allah. Insya Allah kalau umat Islam bersatu bersama para alim ulamanya, tidak ada satu musuh Islam pun yang berani merusak persatuan umat Islam ini, ibadah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita di tahun baru Hijriah ini spirit semangat yang baru untuk beribadah, semangat yang baru untuk kita beribadah kepada Allah dan berjuang membela agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim.